Bayangkan Anda sedang duduk di bioskop, menonton sebuah film epik sejarah. Atau mungkin Anda sedang membaca biografi seorang tokoh besar yang mengubah dunia. Pasti menunggu adegan puncaknya, kan? Tepat. Di mana biasanya titik klimaks cerita itu diletakkan. Hampir selalu, kita disuguhi sebuah momen kemenangan yang meledak-ledak. Sebuah pertempuran besar yang dimenangkan telak sebelum matahari terbenam. Betul sekali. Atau sebuah ibu kota yang akhirnya ditaklukkan dengan sorak-sorai. Bisa juga momen dramatis ketika sebuah rezim tiran runtuh dalam semalam. Kita ini, sebagai manusia modern, tampaknya punya obsesi bawaan. Obsesi bahwa kemenangan itu adalah sebuah peristiwa instan, sesuatu yang final. Ya, sesuatu yang bisa kita rayakan detik itu juga dengan kembang api. Tapi, coba kita balik logikanya. Bagaimana jika apa yang selama ini kita sebut sebagai kemenangan hanyalah puncak gunung es yang menipu? Itu pertahuan yang sangat menarik. Bagaimana jika kemenangan yang paling sejati, kemenangan yang benar-benar mengubah arah peradaban manusia, justru berwujud sesuatu yang sangat membosankan, lambat, dan penuh dengan kemunduran? Mengukur keberhasilan dengan metrik yang sempit dan instan memang sudah menjadi semacam penyakit zaman modern ya. Sangat terasa di era sekarang. Kita hidup di era di mana segala sesuatu bisa diakses dalam hitungan detik. Jadi otak kita dikondisikan untuk mengharapkan hasil yang sama dalam skala sejarah atau perjuangan hidup. Padahal Realitasnya tidak seperti itu. benar. Kalau kita melihat pada sumber materi penelusuran kita hari ini, ada semacam tamparan keras terhadap cara pandang tersebut. Kita diajak untuk sepenuhnya membongkar konsep kemenangan dari sesuatu yang sifatnya sesaat menjadi sesuatu yang lintas generasi. Nah, untuk Anda yang sedang mendengarkan sambil menyetir, berolahraga, atau sekedar bersantai, sesi penelusuran mendalam kita kali ini akan mengambil inspirasi dari sebuah catatan yang cukup provokatif. Judulnya, Esai Ramadan 5, Kemenangan Jangka Panjang. Sumber yang sangat kaya akan wawasan. Misi kita hari ini sangat spesifik. Kita akan membongkar mengapa daya tahan, keteguhan hati yang keras kepala, dan kesabaran yang sangat panjang secara faktual jauh lebih mematikan dan lebih revolusioner daripada hasil instan yang sering kita kejar. Oke, mari kita bedah sama-sama. Mari. Esai ini menggunakan sejarah awal perjuangan Nabi Muhammad sebagai cetak biru. Penulisnya tidak sekedar bercerita soal agama, tapi membedahnya sebagai sebuah model strategi kemenangan eksistensial. Konsep kemenangan eksistensial ini penting untuk didefinisikan dulu di awal. Kalau kita bicara kemenangan strategis atau taktis, itu kayak memenangkan satu pertandingan sepak bola atau mengambil alih satu kota. Besok lusa kota itu bisa direbut kembali kan? Tepat. Kemenangan eksistensial itu berbeda. Ia tidak sekedar mengubah siapa yang duduk di kursi kekuasaan, melainkan mengubah cara manusia berpikir dan bertindak secara permanen. Dan untuk mencapai titik itu, prosesnya tidak pernah ramah. Pasti penuh penderitaan. Ia lahir dari kesabaran yang sangat panjang, bahkan seringkali ketika tanda-tanda di permukaan seolah meneriakkan bahwa kita sedang kalah telak. Mari kita tarik kembali ke awal sejarah tersebut, ke fase yang dikenal sebagai fase Makkah. Kalau kita baca catatannya, ini adalah antitesis dari sebuah awal yang menjanjikan. Sangat jauh dari kata menjanjikan. Nabi Muhammad tidak memulai perjalanannya dengan mendeklarasikan sebuah partai politik atau menggalang pasukan bersenjata. Tidak ada dukungan elit sama sekali. Hanya akar rumput. Betul, yang ada hanyalah sekelompok kecil orang yang memegang keyakinan baru. Dan di mata para elit penguasa Mekah saat itu, yaitu kaum Quraisy, kelompok kecil ini adalah ancaman langsung. Ancaman terhadap tatanan ekonomi dan sosial mereka yang sudah mapan. Makanya respon dari penguasa saat itu sangat brutal. Pengikut awal ini disiksa secara fisik, diusir dari rumah mereka sendiri, dan diboikot secara ekonomi dan sosial. Pemboikotan itu bukan hal yang ringan loh. Benar-benar mematikan. Bayangkan, Anda tidak bisa berdagang, tidak bisa membeli makanan, diasingkan dari masyarakat bertahun-tahun demi sesuatu yang tidak terlihat hasilnya. Ya. Tapi tunggu dulu. Kalau kita melihat ini pakai kacamata orang modern, ditindas belasan tahun itu rasanya lebih dekat ke arah trauma kolektif atau kekalahan total kan? Yang sangat menarik di sini adalah bagaimana catatan tersebut secara tegas melarang kita melabeli fase Mekah ini sebagai sebuah kekalahan. Sudut pandangnya harus diubah total. Menarik, jadi bukan sekedar cerita orang tertindas. Bukan, ini bukanlah penindasan yang menghasilkan trauma fatalistik, melainkan sebuah fase pembentukan yang sangat disengaja oleh sejarah. Coba kita analogikan begini. Kalau Anda ingin membangun sebuah gedung pencakar langit yang bisa bertahan dari gempa bumi berkekuatan tinggi,
Anda tidak mulai dengan membangun atap yang indah. Nah, tepat. Anda harus menggali tanah sangat dalam, ke dalam kegelapan, dan menanam baja di sana. Jika komunitas awal ini langsung diberikan kekuasaan dan kemenangan instan di hari pertama, fondasi karakter mereka akan sangat rapuh. Orang akan bergabung karena motif kekuasaan ya, bukan karena prinsip. Betul sekali. Di bawah tekanan yang sangat ekstrim selama bertahun-tahun itulah, iman atau prinsip tidak punya ruang untuk menjadi sekedar slogan kosong. Prinsip itu dibakar oleh penderitaan, ditekan habis-habisan, dan akhirnya mengkristal menjadi resiliensi yang tidak bisa dipatahkan. Jadi, tekanan dari luar itu berfungsi sebagai saringan alami sekaligus alat tempa. Saringan yang sangat keras. Mereka yang bertahan bukan lagi sekedar pengikut biasa, tapi individu-individu dengan daya tahan psikologis baja. Dan hasil dari tempaan yang menyakitkan ini baru mulai terlihat ketika sejarah bergerak ke babak berikutnya. Ya, ketika mereka mulai beranjak dari sekedar bertahan hidup. Alur ini membawa kita pada momen hijrah ketika umat berpindah ke Madinah. Ini bukan sekedar pelarian untuk menyelamatkan diri, tapi sebuah perpindahan geopolitik. Di Madinah, mereka mulai membangun tatanan masyarakat yang nyata. Ada struktur yang mulai terbentuk? Betul. Ada satu pencapaian besar yang dicatat di sumber kita ini, yaitu lahirnya Piagam Madinah. Ini bukan sekedar kertas perjanjian biasa. Piagam ini adalah kontrak sosial yang luar biasa rumit pada zamannya. Karena menyatukan banyak kepentingan yang berbeda. Iya, ia mengikat berbagai faksi politik, suku-suku Arab yang tadinya saling berperang, hingga komunitas Yahudi, menjadi satu kesatuan politik yang saling melindungi. Di titik ini sepertinya mereka sudah berada di jalur cepat menuju kejayaan. Tapi Sejarah tidak pernah berjalan lurus. nah, itu dia yang mau saya garis bawahi. Dinamika sosial tidak semudah itu. Di saat sebuah gerakan bertransisi dari sekedar bertahan hidup menjadi membangun sebuah institusi, jenis ancamannya selalu berevolusi. Esai ini menyoroti fenomena baru di fase Madinah, yaitu munculnya kaum munafik. Musuh dalam selimut ya. Benar. Ketika di Mekar, tekanannya sangat jelas. Anda tahu siapa yang memegang cambuk, Anda tahu siapa musuh Anda dari seragam atau kelompoknya, tapi di Madinah, karena Islam mulai menjadi kekuatan politik yang dominan, ada orang-orang yang merasa harus ikut arus. Demi keuntungan pribadi tentu saja. Secara lahiriah, mereka tampak sebarisan, ikut rapat, ikut berpartisipasi di ruang publik, tapi diam-diam, mereka punya agenda merongrong dari dalam. Mereka menyebarkan desas-desus, memecah belah solidaritas, dan hanya menunggu momen ketika kekuatan komunitas ini sedang lengah. Untuk menusuk dari belakang. Ini pasti menciptakan dinamika psikologis yang sangat menguras energi ya. Menghadapi musuh dari luar itu jelas. Kita tahu di mana harus menaruh perisai. Kita bisa bersiap secara fisik, Tapi menghadapi pengkhianat di dalam. Itu seperti punya rekan kerja yang di depan bos selalu memuji presentasi kita, tapi di grup WhatsApp yang tidak ada kitanya, dia diam-diam menyebar gosip dan menjelek-jelekan hasil kerja kita. analogi yang sangat pas untuk kehidupan modern. Rasanya pasti jauh lebih melelahkan secara mental, karena kita harus terus-menerus waspada terhadap orang yang berdiri di sebelah kita. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ada hukum alam tentang pembangunan struktur di sini. Entah itu membangun perusahaan, gerakan sosial, atau bahkan sebuah negara. Ketika Anda masih kecil dan tertindas, ancaman eksternal justru menyatukan Anda. Solidaritas mencapai puncaknya. Tetapi ketika Anda mulai meraih kemajuan dan membangun institusi, ancaman terbesarnya seringkali bergeser ke internal. Ego mulai bermain, perebutan pengaruh muncul, dan pengkhianatan terjadi justru saat Anda sedang sibuk membangun struktur keluar. Kesabarannya harus naik level nih. Sangat. Ini menuntut jenis kesabaran yang sama sekali berbeda dari fase Makkah. Ini bukan lagi sabar menahan pukulan fisik, tetapi sabar mengelola konflik internal, menahan diri untuk tidak bertindak reaktif terhadap provokasi. Dan tetap menjaga mata tertuju pada visi jangka panjang di tengah intrik politik yang kotor. Mempertahankan visi jangka panjang di tengah situasi yang panas ini membawa kita pada salah satu keputusan paling krusial dan mungkin paling kontroversial dalam sejarah mereka. Momen Hudaibiyah. Liar dengan detailnya, mari kita bahas sedikit klausul perjanjian ini. Silakan.
Secara kasat mata, jika Anda membaca naskah perjanjian itu, rasanya seperti membaca dokumen penyerahan diri. Misalnya, umat Islam yang sudah jauh-jauh datang ke Mekah untuk beribadah, dihalangi masuk dan disuruh pulang tahun itu juga. Itu pasti sangat berat diterima. Klausul lainnya lebih parah. Kalau ada orang Mekah yang lari bergabung dengan kaum muslimin di Madinah, mereka harus dikembalikan ke Mekah. Tapi, Kalau kebalikannya tidak berlaku. benar, kalau ada kaum muslimin yang murtad dan kabur ke Mekah, pihak Mekah tidak wajib mengembalikannya. Kalau saya ada di sana, jujur saja saya pasti protes keras. Semua orang rasional akan protes. Dan memang catatannya menyebutkan banyak sahabat senior yang sangat kecewa, marah, dan merasa ini adalah sebuah penghinaan diplomasi. Mereka merasa seolah mereka punya kekuatan, tapi malah disuruh mengalah begitu saja. Reaksi emosional semacam itu sangat wajar. Ketika kita berada di tengah-tengah sebuah kejadian, kita mengevaluasi keadaan berdasarkan apa yang hilang dari tangan kita hari itu juga. Namun, disinilah letak perbedaan antara pemikir taktis dan pemikir eksistensial. Pemikir yang melihat jauh ke depan. Keputusan untuk menyetujui perjanjian yang tampak berat sebelah ini sebenarnya adalah sebuah manuver geopolitik yang brilian. Mari kita bedah alasannya. Selama bertahun-tahun sebelumnya, energi komunitas Muslim di Madinah habis terkuras. Untuk perang dan pertahanan diri dari serangan Mekah. Tepat, perjanjian Hudaibiyah meskipun memuat poin-poin yang mengesalkan ego, secara efektif menghentikan perang terbuka selama 10 tahun ke depan. Ia memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kebanggaan sesaat. Stabilitas politik. Ya, ruang stabilitas inilah yang menjadi kunci. Dan di ruang stabilitas itulah, penyebaran gagasan bisa terjadi tanpa hambatan ujung pedang, kan? Orang-orang yang tadinya tidak mau mendengar tentang pesan Islam karena takut terseret konflik politik, akhirnya punya ruang bernapas. Mereka jadi bisa mengamati dari jauh. Mereka bisa melihat secara objektif apa yang sebenarnya ditawarkan oleh komunitas baru ini dari segi nilai. Dalam situasi damai, perang narasi dimenangkan oleh pihak yang memiliki argumen dan tatanan sosial yang lebih baik. Tanpa adanya ancaman agresi militer, dakwah menyebar dengan kecepatan yang eksponensial ke seluruh jazirah Arab. Hasilnya sungguh luar biasa. Jatuh ke tangan kaum muslimin tanpa perlu ada pertumpahan darah atau pertempuran besar. Menakjubkan. Ini adalah bukti nyata bahwa sebuah kemunduran taktis di atas meja perundingan bisa menjadi jalan tol menuju kemenangan strategis yang masif, asalkan kita memiliki kesabaran untuk melihat prosesnya matang. Menunda kebanggaan sesaat demi hasil yang 100 kali lipat lebih besar. Fakta sejarah ini membuktikan bahwa sesuatu yang di permukaan terlihat seperti kekalahan memalukan, nyatanya adalah fondasi kemenangan. Fondasi yang sangat kokoh. Dan Anda tahu, narasi tentang kesabaran sejarah ini bukan eksklusif milik satu peradaban saja. Penulis esai sangat cerdas, karena dia menarik benang merah prinsip ini ke berbagai tokoh besar dunia lainnya. Karena prinsip bahwa kemenangan besar menuntut daya tahan ekstrim adalah hukum universal. Persis. Makanya esai ini menghadirkan suara dari Nelson Mandela. Kita bicara tentang orang yang masa produktifnya dihabiskan di dalam sel penjara yang sempit, puluhan tahun di balik jeruji besi, di mana secara logika pergerakannya sudah mati. Tapi dia menolak untuk mati secara gagasan. Beliau punya kutipan yang sangat kuat yang dicatat di esai. Perjuangan panjang selalu terlihat mustahil sampai ia terwujud. Perubahan rejim apartheid itu akan selalu terlihat mustahil, terasa seperti mimpi kosong, sampai detik ia benar-benar nyata di depan mata. Luar biasa. Dan bukan hanya Mandela, kan? Benar, kemudian ada kutipan dari Martin Luther King Jr. yang berkata bahwa lengkungan alam semesta moral itu panjang sekali, tapi perlahan bergerak menuju keadilan. Kalau kita hanya melihat 1 inci dari lengkungan itu, mungkin saat gerakan kita gagal atau sedang ditindas. Iya, garisnya tampak lurus menjauhi keadilan. Tapi kalau kita mundur dan melihat keseluruhan sejarah, lengkungan itu secara perlahan namun pasti membengkok menuju keadilan. Dan tentu saja, ada Mahatma Gandhi. Gandhi membuktikan bahwa daya tahan dari keteguhan hati nir kekerasan itu jauh lebih mengakar dibandingkan dengan kemenangan instan dari sebuah pemberontakan bersenjata. Sangat sejalan dengan fase Mekah tadi. Tokoh-tokoh ini tidak sedang bermain dengan kata-kata puitis. Mereka adalah praktisi dari apa yang kita sebut sebagai lari estafet sejarah. Jika kita merangkum gagasan mereka dengan pengalaman fase Mekah dan Madinah tadi, pesan intinya sangat jelas. Bahwa memperjuangkan kebenaran bukan untuk yang bermental instan. Tepat. Memperjuangkan sebuah tatanan baru bukanlah cerita kemenangan cepat.
Anda mungkin harus menghadapi musuh yang brutal, dikhianati oleh teman sendiri, atau dipaksa menelan kesepakatan yang melukai harga diri Anda. Harapan seringkali terasa tertunda tanpa batas waktu ya. Tetapi, mereka yang bertahan di jalur ini, yang menolak mengambil jalan pintas yang mengorbankan prinsip, pada akhirnya adalah pihak yang mendikte arah peradaban masa depan. Kemenangan instan itu rapuh. Cepat naik, cepat turun. Seringkali runtuh bersamaan dengan matinya figur pemimpinnya. Tetapi kemenangan yang lahir dari ketahanan sejarah, akarnya tidak bisa dicabut. Anda mungkin sekarang berpikir, oke, ini semua adalah sejarah politik dan peradaban yang epik. Tokoh-tokohnya legendaris, tapi apa hubungannya dengan saya? Saya ini pekerja biasa yang besok pagi harus menghadapi macet di jalan, dikejar tenggat waktu pekerjaan, dan pusing memikirkan tagihan. Pertanyaan yang sangat valid. Jadi, apa makna dari semua ini untuk Anda? Nah, disinilah narasi ini menjadi sangat personal. Esai kita membawa konsep sejarah makro ini dan memasukkannya langsung ke dalam jantung kehidupan individu, yaitu melalui ibadah di bulan Ramadan. Transisi pemikiran dari skala peradaban ke skala individu ini sangat krusial. Penulisnya tidak sekedar mendefinisikan Ramadan sebagai bulan di mana orang tidak makan dan minum demi mengejar pahala ritual semata, lebih jauh dari itu. Ada dimensi psikologisnya ya. Ramadan diposisikan sebagai sebuah simulasi tahunan, sebuah laboratorium massal di mana jutaan manusia berlatih menunda kepuasan atau yang sering kita sebut delayed gratification. Menarik, puasa adalah miniatur dari perjuangan sejarah yang panjang tadi. Betul sekali. Secara fisik, perut Anda berteriak kelaparan di siang hari, tenggorokan Anda kering, dan makanan ada tepat di depan mata Anda. Anda punya kekuatan penuh untuk membatalkan puasa secara diam-diam. Nggak ada yang tahu juga kan? Tetapi Anda secara sadar memilih untuk menunda pemenuhan dorongan instan tersebut demi sebuah komitmen pada sesuatu yang lebih tinggi. Sesuatu yang baru akan Anda nikmati di penghujung hari, atau dalam lensa yang lebih luas, di masa depan yang jauh. Ini mengingatkan saya pada eksperimen psikologi modern tentang menunda kepuasan. Semacam eksperimen marshmallow di Universitas Stanford itu, tapi diterapkan untuk orang dewasa dalam skala global. Anda mengorbankan kenyamanan jangka pendek demi keuntungan jangka panjang. Analogi yang pas. Dan pandangan ini diperkuat oleh penulis dengan mengutip dua pedoman fundamental dari Al-Quran. Yang pertama, ada di surat Al-Insyirah, ayat ke-6. Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan. Kata bersama ini kuncinya. Iya, kalau kita cermati kata-katanya, ayat ini tidak bilang setelah kesulitan, kemudahan akan datang belakangan menggantikannya. Kata yang digunakan adalah bersama. Artinya, kemudahan dan kemenangan itu sebenarnya berjalan beriringan dengan kesulitan. Hanya saja wujudnya masih tersembunyi. Betul. Kemudahan itu terbungkus di dalam lipatan keringat dan proses panjang, yang baru akan terurai kalau kita konsisten berjalan menembus kesulitan itu. Pemahaman teks yang sangat jernih. Dan poin puncaknya ada pada prinsip kedua yang disoroti oleh esai ini, yaitu dari surat Al-A'raf ayat 128, kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Bisa tolong dielaborasi lebih jauh konsep kesudahan yang baik ini? Tentu, di sini kita diperkenalkan pada satu konsep yang sangat penting, yaitu al-akibah. Kemenangan dalam kacamata Quran bukanlah tentang siapa yang unggul di babak pertama atau siapa yang terlihat paling berkuasa hari ini. Kemenangan adalah al-akibah, hasil akhir yang matang di garis finish. Jadi bukan skor di babak pertama, tapi peluit akhir. Mari kita pakai analogi investasi modern. Orang yang mengejar hasil instan itu seperti seorang pedagang harian atau day trader yang panik setiap kali grafik saham turun sedikit. Lalu buru-buru menjualnya dan akhirnya merugi besar. Terlalu reaktif terhadap fluktuasi jangka pendek ya. Sementara orang yang memahami al-akibah adalah investor jangka panjang. Dia tahu pasar akan naik turun, dia tahu akan ada masa-masa krisis, tapi dia memegang fundamentalnya erat-erat karena dia tahu nilai sesungguhnya baru akan terlihat 5 atau 10 tahun lagi. Mentalitas yang sangat tahan banting. Dan ujung yang baik ini, al-akibah ini, secara eksplisit dijanjikan bagi mereka yang memiliki ketakwaan. Yang dalam konteks ini berarti mereka yang punya disiplin, kesabaran, menjaga prinsip, dan daya tahan menembus kesulitan. Konsep investasi jangka panjang dari sisi moral dan sejarah sangat masuk akal. Mari kita tarik napas sejenak dan mengumpulkan semua kepingan diskusi ini. Banyak sekali dimensi yang sudah kita sentuh.
Dari sekelompok kecil orang yang ditindas di Mekah, hingga manuver menahan diri menghadapi intrik politik di Madinah. Dari sebuah diplomasi damai yang awalnya terasa seperti kekalahan memalukan di Hudaibiyah, hingga makna menahan dorongan instan dari sekedar rasa lapar di bulan puasa. Semuanya bermuara pada satu titik. Semuanya terhubung pada satu gagasan besar. Jangan pernah mengukur nilai sebuah perjuangan atau pekerjaan Anda hanya dari hasil hari ini. Godaan untuk mendapatkan validasi cepat itu sangat nyata. Kemenangan jangka pendek memang bisa membius ego kita, membuat kita merasa hebat seketika. Tapi itu ilusi. Nyatanya, sejarah, melalui berbagai tokoh dan peristiwanya, membuktikan bahwa hanya kemenangan jangka panjanglah yang ditempa oleh penderitaan, yang berani menelan kemunduran sementara, dan yang keras kepala memegang visi, yang sanggup membentuk ulang wajah peradaban. Ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Sesuatu yang melampaui teks esai ini, tetapi menjadi realitas yang harus kita hadapi di era sekarang. Apa itu? Jika menahan rasa lapar dan dahaga selama beberapa belas jam sehari selama sebulan penuh, dirancang untuk membangun otot kesabaran manusia demi meraih kemenangan yang berumur panjang, pertanyaannya, bentuk puasa modern seperti apa yang paling mendesak untuk kita lakukan hari ini? Karena kita tidak lagi diancam dengan pedang fisik kan? Tepat. Ancaman kita hari ini justru kemudahan yang melemahkan karakter. Apakah puasa yang paling kita butuhkan saat ini adalah menahan diri dari kecanduan validasi instan di media sosial? Puasa dari tombol like dan komentar. Atau mungkin berpuasa dari godaan bereaksi secara emosional terhadap siklus berita kemarahan yang sengaja diputar 24 jam untuk memancing klik Anda? Apakah membangun kapasitas untuk tidak selalu mencari kepuasan layar digital adalah kunci resiliensi baru yang harus Anda dan kita semua latih mulai detik ini? Tantangan yang sangat relevan. Karena jika kita tidak bisa bersabar menghadapi godaan sekecil layar ponsel, bagaimana kita bisa memiliki daya tahan untuk memecahkan krisis iklim, ketidakadilan ekonomi, atau masalah-masalah raksasa lain yang menanti generasi kita di masa depan? Sebuah pertanyaan penutup yang benar-benar memaksa kita untuk melihat ke cermin hari ini. Mulailah berlatih menunda kepuasan dari hal-hal kecil, karena disitulah fondasi kemenangan besar Anda sedang dibangun. Terima kasih banyak telah menemani kami dalam sesi penelusuran mendalam hari ini. Teruslah membaca, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di ruang diskusi kita yang berikutnya.